Cara kedua bersifat informal, yaitu melakukan pengawasan langsung ke objek yang ditinjau tanpa melalui struktur formal guna mendapatkan informasi yang lebih asli sehingga bisa terhindar dari deviasi laporan dan tentu bisa menjadi dasar bagi pengambilan keputusan yang tepat. Dalam ilmu manajemen, traveling incognito atau perjalanan diam-diam Pak Harto menemui rakyatnya ini dikenal dengan istilah walking around management. Dr. Aris Setianto Nugroho, kata pengantar pada incognito Pak Harto, perjalanan diam-diam seorang presiden menemui rakyatnya 2013. Traveling incognito. Satu tahun setelah dijalankannya Repelita 1, tepatnya pada 6 April 1970, Pak Harto memulai sebuah perjalanan bersejarah. Perjalanan diam-diam untuk menemui rakyatnya di sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Perjalanan ini dikenal sebagai traveling incognito atau disingkat incognito. Perjalanan dimaksudkan guna menyerap aspirasi dan informasi langsung dari rakyat tentang kebutuhan dan harapan mereka serta mengetahui langsung apakah program-program pembangunan yang telah ditetapkan dapat dijalankan dengan lancar dan baik. Incognito Pak Harto dilakukan tanpa protokoler resmi, diam-diam, tanpa pengawalan yang ketat, dan menggunakan kendaraan biasa. Perjalanan juga tak sepenuhnya rahasia. Ini ditandai dengan diikut-sertakannya sejumlah wartawan untuk meliput. Pak Harto pun tak berusaha menyembunyikan jati dirinya. Dalam setiap kesempatan bertemu dengan rakyatnya, ia memperkenalkan diri sebagai presiden mereka. Perjalanan berlangsung dalam 2 etape, yakni etape pertama berlangsung selama 5 hari, 6-10 April 1970 dengan rute Jakarta, Subang, Indramayu, Jatiwangi, Tegal, Purwokerto, Ciamis, Tasikmalaya, Garut, Bandung, Cianjur, Sukabumi. Etape kedua berlangsung selama 7 hari, 21-27 Juli 1970 dengan rute Yogyakarta, Purworejo, Magelang, Klaten, Surakarta, Wonogiri, Pacitan, Ponorogo, Ngawi, Bojonegoro, Gresik, Jombang, Jember, Banyuwangi, Tanpasiring di Bali. Selama perjalanan, Pak Harto menemui rakyatnya yang sedang beraktivitas di sawah, di pasar, hingga pegawai desa dan para ulama setempat. Pak Harto mendengarkan keluh kesah mereka, memberikan petunjuk dalam mengatasi berbagai kesulitan hidup, serta memotivasi mereka untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan pendidikan bagi anak-anak mereka. Pada kesempatan yang lain, Pak Harto melakukan inspeksi proyek-proyek irigasi, perbaikan jalan, hingga pembangunan infrastruktur lainnya. Tak segan, Pak Harto menginap di rumah penduduk, menikmati makan siang di tepi jalan, atau duduk di tepi jalan ketika lelah menyapa. Sejak tahun 1970, Pak Harto diketahui secara berkala melakukan incognito ke tempat yang berbeda-beda di wilayah Indonesia. Perjalanan yang diakui oleh berbagai pihak sebagai sebuah terobosan dalam konsep manajemen modern. Sesungguhnya, praktek incognito sendiri bukan hal baru dalam ilmu kepemimpinan. Para raja di Eropa sejak abad pertengahan gemar melakukan traveling incognito, melakukan perjalanan dengan menyamar untuk mengunjungi kerabat atau menghadiri suatu pertunjukan di suatu tempat. Demikian pula para pemimpin Islam melakukan incognito untuk memastikan apakah rakyatnya tengah menghadapi kesulitan dan memerlukan bantuan. Tradisi yang menerus kepada para sultan di Nusantara, terutama pada Kesultanan Mataram di Pulau Jawa. Namun Pak Harto mengambil inisiatif
menjadikan inkognito sebagai instrumen kepemimpinan dalam manajemen modern, terutama dalam konteks pemerintahan suatu negara. Dr. Ari Setianto Nugroho dalam pengantar buku Inkognito Pak Harto, Perjalanan Diam-Diam Seorang Presiden Menemui Rakyatnya 2013, menjelaskan, apapun tujuan dari cara demikian, dalam ilmu kepemimpinan atau leadership maupun manajemen melakukan pengecekan ke lapangan dengan cara yang tidak umum sudah dikenal luas. Dalam banyak literatur disebutkan bahwa ada dua cara untuk melakukan cek dan recheck. Cara pertama adalah melalui jalur atau struktur formal yang ada di organisasi, baik berdasarkan laporan bawahan atau staf. Tetapi dalam praktek, cara-cara yang formal sering tidak efektif karena banyak terjadi deviasi laporan yang disampaikan secara beranting ke atas, dan bila atasan tersebut turun ke bawah secara struktural, situasi asli yang diharapkan bisa ditemui di lapangan sudah tidak asli lagi. Baik karena sikap ABS asal Bapak senang, maupun sudah disiapkan terlebih dahulu oleh para bawahan atau staf. Cara kedua bersifat informal, yaitu melakukan pengawasan langsung ke objek yang ditinjau tanpa melalui struktur formal guna mendapatkan informasi yang lebih asli, sehingga bisa terhindar dari deviasi laporan dan tentu bisa menjadi dasar bagi pengambilan keputusan yang tepat. Dalam ilmu manajemen, apa yang dilakukan oleh Pak Harto ini dikenal dengan istilah walking around management. Istilah walking around management diperkenalkan oleh Tom Peters. Menurut studinya, perusahaan yang sukses memiliki manajer yang berkomunikasi secara baik dengan anak buahnya, mereka melakukan dengan berbagai cara, termasuk cara-cara informal seperti mengunjungi lapangan dan sejenisnya. Blusukan merupakan salah satu bentuk varian dari walking around management yang kini banyak dipraktikkan oleh para pemimpin bangsa Indonesia. Yang membedakan blusukan dari inkognito ialah kuatnya nuansa pencitraan yang sengaja dibangun dalam aktivitas blusukan. Ini ditandai dengan keikutsertaan media massa dirancang sedemikian rupa sehingga aktivitas tersebut dipublikasikan secara luas dan terencana. Sementara inkognito dilakukan sebaliknya, membatasi sedemikian rupa keterlibatan media sehingga pemberitaan kegiatan itu sangat terbatas. Ini tentu berkait dengan tujuan masing-masing aktivitas. Inkognito benar-benar merupakan instrumen monitoring dan evaluasi dari suatu manajemen pemerintahan. Sementara blusukan telah diperluas selain instrumen manajemen pemerintahan, tetapi juga sarana public relation, sebuah kepemimpinan. Tidak ada satupun bangsa atau pemerintah yang membenarkan korupsi. Tidak ada. Selama tindakan itu dikatakan korupsi, sekalipun dengan dalih untuk menolong rakyat, itu tidak bisa dibenarkan. Korupsi itu adalah mengambil yang bukan haknya untuk kepentingan sendiri. Terhadapnya harus diambil tindakan. Saya rasa sudah banyak usaha yang kita lakukan untuk membendung dan memberantas korupsi di negeri ini. Yang kita lakukan bukan saja tindakan represif, tetapi juga preventif. Pak Harto tentang pemberantasan korupsi dalam Soeharto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya, 1989. Mensahkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pada awal pemerintahan Orde Baru, tuntutan untuk memberantas korupsi menjadi salah satu agenda
yang menguat selain masalah stabilitas keamanan dan pemulihan ekonomi. Para mahasiswa melakukan demonstrasi menuntut Pak Harto melakukan tindakan yang lebih tegas dalam memberantas praktik korupsi yang meluas di sejumlah instansi pemerintahan maupun perusahaan milik negara. Pak Harto berpendapat bahwa korupsi di Indonesia bukanlah karena mental yang korup, melainkan akibat dari tekanan-tekanan ekonomi. Karenanya, Pak Harto menyodorkan solusi dengan terlebih dahulu menghilangkan sebab utamanya. Dikatakannya bahwa dalam jangka panjang, kalau pembangunan ekonomi telah mencapai standar yang tinggi, para pegawai negeri akan menerima pendapatan yang cukup dan tidak perlu melakukan korupsi. Pada bagian lain, Pak Harto menyebutkan, tidak ada satupun bangsa atau pemerintah yang membenarkan korupsi. Tidak ada. Selama tindakan itu dikatakan korupsi, sekalipun dengan dalih untuk menolong rakyat, itu tidak bisa dibenarkan. Korupsi itu adalah mengambil yang bukan haknya untuk kepentingan sendiri. Terhadapnya harus diambil tindakan. Saya rasa sudah banyak usaha yang kita lakukan untuk membendung dan memberantas korupsi di negeri ini. Yang kita lakukan bukan saja tindakan represif, tetapi juga preventif. Memang, dalam rangka melakukan pembersihan aparatur negara serta penegakan peraturan di lingkungan pemerintahannya, Pak Harto pada April 1967 telah membentuk Pengatur Keuangan Negara atau Pekuneg yang berfungsi mengumpulkan bahan-bahan tentang kesalahan yang dituduhkan atas anggota-anggota pemerintah Orde Lama. Demikian pula Pak Harto sejak Desember 1967 membentuk Tim Pemberantasan Korupsi yang dipimpin oleh Jaksa Agung dan beranggotakan beberapa wartawan dan wakil-wakil dari Kesatuan Aksi. Tim ini bahkan berhasil membawa sejumlah tersangka korupsi untuk diadili dan dikenakan hukuman pada tahun 1968. Namun mahasiswa tidak puas. Pada Januari 1970, mahasiswa berdemonstrasi. Mereka juga membentuk KAK atau Komite Anti Korupsi. Mereka bertemu dan berdialog dengan Pak Harto untuk menyampaikan tuntutannya. Pak Harto merespon tuntutan itu dengan membentuk Komisi 4 pada akhir Januari 1970. Komisi yang diisi oleh tokoh-tokoh bangsa yang disegani waktu itu, yakni Wilopo, politisi senior dari PNI, ditunjuk menjadi ketua komisi. Dengan anggotanya terdiri dari L.J. Kasimo dari Partai Katolik, Johannes, mantan rektor UGM, dan Anwar Cokro Aminoto, politisi dari PSII. Sementara Muhammad Hatta duduk sebagai penasehat. Majen Sutopo Yuwono menjadi sekretaris komisi pada Juni 1970. Majen Sutopo Yuwono menjadi sekretaris komisi. Pada Juni 1970, Komisi 4 menyampaikan kepada pemerintah sejumlah rekomendasi menyangkut sejumlah kasus korupsi seperti di Pertamina, Bulog, dan penanaman modal asing dalam sektor kehutanan dan administrasi pemerintahan pada umumnya. Komisi berpendapat bahwa ada 3 indikasi yang menyebabkan meluasnya korupsi, yakni pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi, penyalahgunaan kesempatan untuk memperkaya diri, dan penyalahgunaan kekuasaan untuk memperkaya diri. Menanggapi rekomendasi tersebut, Pak Harto mengeluarkan keputusan yang meminta para pejabat menyerahkan daftar kekayaan mereka kepada Presiden. Pemerintah juga mengingatkan secara terbuka bahwa asisten-asisten pribadinya tidaklah memiliki kekuasaan eksekutif.
Sementara untuk penanganan dan pencegahan korupsi di instansi-instansi, pada 1971, pemerintah mensahkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang tindak pidana korupsi. Dalam hal permasalahan korupsi yang terjadi di Pertamina, pemerintah melakukan penyelesaian dengan dua pendekatan seperti diungkapkan oleh Pak Harto. Andai kata pemerintah tidak segera mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan Pertamina, pastilah Pertamina akan bangkrut dan tidak mungkin mengatasi masalahnya sendiri. Keadaan ini pasti akan menimbulkan akibat lebih serius pada keadaan ekonomi keuangan negara. Tindakan-tindakan yang diambil pemerintah waktu itu di satu pihak berupa penertiban ke dalam tubuh Pertamina. Di pihak lain berupa membantu Pertamina menyelesaikan dan mengurangi secara maksimal beban yang harus dipikulnya. Masih menurut Pak Harto, masalah Pertamina sungguh merupakan pengalaman yang pahit dan harus menjadi pelajaran bagi semua aparatur pemerintah maupun para pengelola perusahaan negara. Betapapun keinginan kita untuk mempercepat pembangunan, namun apabila pelaksanaannya tidak dilakukan berdasarkan perhitungan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan, akhirnya pasti akan mengalami kesulitan dan bahkan kegagalan. Kita melaksanakan pembangunan ini dengan kekuatan sendiri. Akan tetapi kita menyadari pula kemampuan kita serba terbatas. Maka untuk mempercepat pembangunan itu, kita memanfaatkan prinsip kerjasama dengan bangsa-bangsa lain secara saling menguntungkan. Tetapi bantuan dari luar tetap kita tempatkan sebagai pelengkap. Kita sudah berjaga-jaga, jangan sampai bantuan itu nanti membuat kita sengsara. Jangan sampai hal itu mengurangi kemandirian kita. Pak Harto, tentang gerakan menabung dan kemandirian ekonomi dalam Soeharto, pikiran, ucapan, dan tindakan saya, 1989. Menggerakkan masyarakat menabung. Pada masa awal Orde Baru, pemerintah memerlukan dana untuk memulihkan perekonomian bangsa yang porak-poranda. Dalam hal ini, Pak Harto menempuh kebijakan ekonomi yang memungkinkan modal asing masuk dan mencari pinjaman dari negara-negara maju. Sesuatu yang pada masa Bung Karno ditolak dengan pernyataannya yang terkenal, "Go to hell with your ads." Meskipun kebijakan membuka pintu bagi modal asing untuk masuk, namun Pak Harto menggariskan prinsip dasar kebijakannya. Kita melaksanakan pembangunan ini dengan kekuatan sendiri. Akan tetapi kita menyadari pula kemampuan kita serba terbatas. Maka untuk mempercepat pembangunan itu, kita memanfaatkan prinsip kerjasama dengan bangsa-bangsa lain secara saling menguntungkan. Tetapi bantuan dari luar tetap kita tempatkan sebagai pelengkap. Kita sudah berjaga-jaga, jangan sampai bantuan itu nanti membuat kita sengsara. Jangan sampai hal itu mengurangi kemandirian kita. Maka dimulailah proses pemulihan ekonomi bersama tim ahli ekonomi yang dibentuknya. Pak Harto mengeluarkan serangkaian kebijakan ekonomi dan keuangan. Tim ahli resmi dibentuk pada 15 Juni 1968. Dengan anggotanya berasal dari kalangan akademisi lulusan luar negeri, yakni Profesor Dr. Wijoyo Nitisastro, Profesor Dr. Ali Wardana, Profesor Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo, Dr. Andes Radius Prawiro, Profesor Dr. Insinyur Muhammad Sadli, Dr. Emil Salim, Dr. Andes Franz Seda,
dan Profesor Dr. Subroto. Dengan kepakarannya masing-masing, tim bertugas mengikuti perkembangan ekonomi dan menyampaikan pertimbangan-pertimbangan mengenai masalah ekonomi kepada Presiden. Selain menggarap kebijakan-kebijakan ekonomi yang bersifat makro dan berdimensi strategis, Pak Harto juga memberikan perhatian terhadap perbaikan ekonomi yang bersifat praktis dan melibatkan warga masyarakat luas. Pemerintah melalui Bank Indonesia menggelar Gerakan Tabungan Nasional atau GTN dengan meluncurkan Tabungan Nasional atau Tabanas dan Tabungan Asuransi Berjangka atau TASKA. Keduanya menggantikan program tabungan berhadiah dan program deposito berjangka, yaitu pada 1968 sampai 1969, yang dianggap kurang efektif dalam menggalang dana masyarakat. Sebagai sebuah gerakan, GTN diposisikan tidak saja menghimpun dana masyarakat, namun lebih dari itu, mendidik masyarakat untuk membiasakan hidup hemat dengan mengalihkan pengeluaran konsumtif yang kurang bermanfaat kepada tabungan yang dapat digunakan lebih bermanfaat di kemudian hari. Sebuah gerakan yang tak hanya melibatkan orang-orang dewasa, tapi juga anak-anak dan remaja masa itu. Bukan hal asing bila anak-anak sekolah dan pramuka pada masa itu begitu bangga memiliki buku Tabanas dan Tapram atau tabungan pramuka. Dengarkan bagian selanjutnya hanya di channel Dengar Buku.